Chromebook Kemendikbudristek mencuat dari program digitalisasi pendidikan 2019 hingga 2022 dengan nilai proyek lebih dari 9,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Kejaksaan Agung resmi menaikkan status penyidikan setelah memeriksa lebih dari 120 saksi dan memanggil Nadiem Makarim 3 kali. Puncaknya pada 4 September 2025. Sang menteri ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Salemba. Perkara ini mengubah narasi inovasi penyidikan menjadi drama hukum nasional. Kerugian negara ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah, jumlah yang cukup membangun ribuan ruang kelas atau membayar gaji tambahan guru di pelosok. Ironinya, dana yang diharap membawa pemerataan pendidikan justru tersedot ke proyek yang gagal fungsi. Bagi rakyat, pendidikan yang mestinya membuka jalan keluar dari kemiskinan justru merubah menjadi lubang korupsi. Fakta monolog lainnya, uji coba 1000 unit Chromebook tahun 2019 dinyatakan gagal, terutama di wilayah 3T yang minim jaringan internet. Bahkan, menteri sebelumnya sempat menolak proyek ini, namun alih-alih dihentikan, pengadaan justru dilanjutkan masif. Keputusan yang bertentangan dengan dana teknis ini menimbulkan kecurigaan. Apakah inovasi benar-benar tujuan atau sekedar kedok untuk kepentingan tertentu? Masyarakat pun merasa heran dan curiga. Mengapa spesifikasi dipaksakan? Mengapa peringatan teknis diabaikan? Di lapangan, banyak sekolah mengeluh tak mampu memanfaatkan perangkat akibat koneksi internet terbatas. Bagi publik, kata digitalisasi terdengar lebih seperti jargon politik daripada solusi nyata. Kasus ini menyingkap kelemahan sistem pengadaan negara, peraturan presiden terkait DAK, dan pengadaan barang jasa ternyata longgar dipatuhi. Fungsi pengawasan internal dan lembaga audit pun dipertanyakan. Apakah lalai atau memang sengaja menutup mata? Tidak heran bila kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kembali terkikis. Kini, isu ini bukan lagi soal satu menteri, melainkan termin kegagalan tata kelola negara di tengah krisis global dan pemulihan pasca pandemi. Korupsi di sektor pendidikan menjadi pengkhianatan terbesar karena ia merampas masa depan generasi. Penutupnya seperti transparansi penuh, audit menyeluruh, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila tidak, kita akan terus menyaksikan bagaimana kata inovasi berubah menjadi topeng yang menutupi wajah korupsi. Yang lebih mencemaskan, kasus ini bisa menjadi presiden buruk bagi program digitalisasi lain. Jika proyek raksasa seperti Chromebook bisa dipaksakan meski gagal uji coba, bagaimana nasib proyek-proyek serupa di masa depan? Apakah setiap kebijakan besar hanya akan menjadi ladang eksperimen politik dan ekonomi, sementara kualitas pendidikan tetap jalan di tempat? Maka, peringatan ini harus diingat. Korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar skandal keuangan, melainkan perampasan hak generasi. Negara boleh berganti presiden, kabinet, dan slogan, tapi selama integritas tidak ditegakkan, masa depan akan selalu dicoret oleh segelintir tangan. Inilah alasan mengapa rakyat berhak merasa curiga, kecewa, sekaligus menuntut. Jangan biarkan pendidikan berubah menjadi panggung gelap kepentingan pribadi.